Shalom adik-adik, apa kabarnya? Harap dahsyat luar biasa. Oke, ya kita akan mengadakan bimbingan virtual Jumat 2 April 2021. Ada bagi adik-adik duduk dengan tertib dan teratur, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terpujilah Allah Bapa, Engkau pemberi kami bersyukur ya Bapa buat penyertamu, kami bersyukur ya Bapa dan berterima kasih ya Bapa buat kasih setiamu yang tetap pimpin hidup kami dan menjaga kami. Kami juga mohon ampun ya Bapa jika kami berkata bahkan bertingkah laku mendukakan hatimu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Adik-adik, hari ini hari Jumat 2 April 2021. Hari ini kita mengingatkan kembali kematian Yesus Kristus. Yesus Kristus disalibkan. Yesus Kristus mau mati di kayu salib karena cinta kepada Kak Leni, karena cinta kepada adik-adik, karena cinta kepada kita semua. Mari kita mengangkat lagu Yesus disalib karena cinta kepada kita semua. Yesus disalib karena cinta kamu.
Pengumuman kita hari ini, Jumat 2 April 2021 adalah dalam acara Paskah hari Minggu, adik-adik akan memperoleh telur. Nah, kakak dan abang akan bagikan setelah pulang gereja. Nah, adik-adik sudah mendapatkan telur, kemudian dihias ya adik ya. Nah, setelah itu ya fotokan telur yang sudah dihiasi. Kemudian kirim ke nomor sekolah minggu paling lambat Jumat 9 April pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Jangan lupa adik-adik, kakak dan abang tunggu. Adik-adik, sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita mengangkat lagu pujian Yesus cinta saya.
Shalom adik-adik, ya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo mari kita siapkan Alkitab kita. Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Yuk, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Yesus. Ketika hari ini Allah berikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan telinga kami agar akhirnya ya Yesus, kami bisa mendengar dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Iya, hari ini firman Tuhan tertulis dari Yohanes. Kita buka Alkitab kita, Yohanes 19, Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Bang Tuani akan baca, adik-adik simak Alkitabnya masing-masing ya. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Iya, adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu Yesus menyerahkan nyawanya. Yuk, kalaulah hari ini tema kita Yesus menyerahkan nyawanya, kepada siapa Yesus menyerahkan nyawanya? Kepada siapakah Yesus mau menyerahkan nyawanya? Apakah kepada orang baik saja? Apakah kepada yang agama Kristen saja? Bukan. Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya kepada semua manusia. Abang ulang, Yesus menyerahkan nyawanya kepada semua manusia. Mau apapun itu agamanya, mau apapun itu sukunya, mau apapun identitasnya, mau dia berkulit putih, mau dia berkulit hitam, mau hidungnya mancung, mau hidungnya pesek, mau matanya sipit, Yesus menyerahkan nyawanya untuk semua manusia. Kenapa Bang Yesus menyerahkan nyawanya? Kenapa kira-kira ya adik-adik? Ada yang tahu adik-adik kenapa Yesus menyerahkan nyawanya? Iya, benar. Yesus menyerahkan nyawanya karena kita memiliki dosa. Loh, dari mana Bang kita berdosa? Iya, dulunya ketika Allah menciptakan
Ketika Allah menciptakan manusia dan ditempatkan di Taman Eden, kata Allah kepada manusia, manusia, kata Allah, semua ini boleh kamu makan, kata Allah kepada manusia. Tetapi ingat, kata Allah kepada manusia, buah itu tidak boleh kamu makan ya, kata Allah. Baru manusia bilang, siap Allah, tidak akan kami makan, kata manusia. Pada suatu saat tiba-tiba iblis menggoda manusia. Kata iblis gini, manusia, kata iblis kira-kira seperti itu, manusia, makanlah buah ini, enak loh, kata si iblis. Lalu si manusia tergiur akan bujukan si iblis, lalu diambillah buahnya. Diambil buahnya, lalu dimakan. Bukan hanya sampai di situ, dibagikan sama temannya. Nah, adik-adik, temannya pun memakannya lagi. Enaknya. Tiba-tiba ketika manusia sudah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, lalu Allah marah kepada manusia. Manusia, kenapa kamu memakan buah itu? Lalu akhirnya Allah marah kepada manusia. Pada saat itulah manusia berdosa. Kenapa manusia berdosa? Karena manusia melanggar perintah Tuhan. Iya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia melanggar perintah Tuhan, ketika itu jugalah hubungan manusia Allah terputus. Hubungan manusia Allah terputus karena dosa. Iya, karena dosa. Adik-adik, manusia sudah melakukan dosa. Kemana-mana manusia berdosa. Mau ke BSM, manusia berdosa. Mau ke swalayan, manusia berdosa. Mau ke gereja pun manusia sudah berdosa. Semua manusia berdosa. Ketika bangun tidur pun manusia sudah melakukan dosa. Ayo, kira-kira 1 minggu ini adik-adik coba sebutkan satu saja dosa yang sudah dilakukan. Ayo, coba sebutkan satu saja dosa yang sudah dilakukan. Misalnya apa, Bang? Contoh, melawan mama papa, sudah berdosa loh. Lalu yang kedua, misalnya berbohong, sudah berdosa. Apalagi, Bang? Misalnya memukul saudara kita, sudah berdosa. Iya, semua pasti sudah melakukan dosa. Iya, ketika manusia melakukan dosa, upah dosa ialah maut. Seharusnya ketika kita melakukan dosa, kitalah seharusnya yang disalibkan. Lihat gambarnya itu. Ada si Ucok. Seharusnya Bang Tuanilah yang disalibkan karena dosa Bang Tuani. Seharusnya adiklah anak-anak sekolah minggu yang disalibkan karena dosa-dosa kita. Seharusnya orang tua kita lah. Tapi adik-adik, Allah mengasihi kita manusia. Allah sangat mengasihi kita manusia. Akhirnya Allah lah yang memikul salib. Lihat dari slide-nya itu. Allah yang memikul salib. Perhatikan ya. Kalau minggu yang lalu, minggu yang lalu khotbah minggu yang lalu, Yesus dibawa untuk disalibkan. Khotbah Kak Yeni minggu yang lalu. Yesus disalibkan. Adik-adik, bukan sampai di situ saja. Bukan hanya sampai Yesus membawa salib,
tetapi Yesus dicambuk. Bukan hanya sampai dicambuk saja, Yesus diludeng, cuy. Bukan hanya sampai diludeng saja adik-adik, Yesus dimahkotai duri. Bukan sampai dimahkotai duri saja adik-adik, Yesus dihina sama orang-orang. Seharusnya kitalah yang disalibkan, seharusnya kitalah yang dihina, tapi Yesus menggantikan karena Yesus mengasihi kita. Iya, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dosa siapa? Dosa Bang Tuani, dosa adik-adik, dosa kita semua. Dosa kapan? Dosa kita yang dulu sampai selama-lamanya Yesus telah ampuni. Ingat ya, dosa yang dulu sampai selama-lamanya Yesus telah ampuni. Yesus mati di kayu salib sekali saja. Udah, Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Yesus mati di kayu salib membayar hutang-hutang kita, yaitu dosa-dosa kita. Ingat adik-adik, ketika Yesus mati di kayu salib, berarti Yesus telah menebus dosa kita. Pertanyaannya, maukah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah kita menerima Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita? Maukah adik-adik? Kalau Bang Tuani mau, adik-adik pasti mau. Iya, mari kita terima Tuhan Yesus. Kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terima Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Abang undang untuk adik-adik mengikuti doa Bang Tuani. Kita berdoa, ikuti doa Bang Tuani. Ikuti. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Terima kasih Yesus, Engkau mengorbankan dirimu untuk menebus dosa-dosaku. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap berdoa.